Selamat pagi Bapak Prof. Astawa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi bab 7, yaitu pengendalian pembelian stok. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Saras Dipani, nomor absen 28. Nah, pada video kali ini ada pun 3 bahasan yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai pengendalian persediaan material, penghitungan pengendalian biaya, dan pengendalian personalia. Nah, kita berpindah ke yang pertama, yaitu mengenai pengendalian persediaan, yakni upaya dalam penyediaan bahan baku maupun barang-barang yang diperlukan untuk kelancaran proses produksi di suatu perusahaan. Nah, pengendalian ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam suatu perusahaan. Nah, pengendalian operasional ini biasanya dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, sistem FIFO atau first in first out. Nah, metode ini merupakan pengelolaan produk untuk menjual barang yang lebih dulu masuk sebagai bahan yang digunakan pertama kali. Nah, metode FIFO ini biasanya banyak diterapkan untuk produk-produk yang memiliki masa kadaluarsa yang singkat. Nah, dengan mengeluarkan barang yang masa kadaluarsanya singkat terlebih dahulu juga dapat menjaga kualitas yang digunakan serta bahan baku tidak terbuang secara percuma. Nah, adapun contoh penerapan sistem FIFO ini yang dapat saya berikan adalah pada Secret Restaurant. Nah, biasanya pada restoran ini bahan makanan seperti daging untuk steak contohnya. Nah, daging-daging ini akan diberi sampel tanggal daging tersebut diterima dan waktu kadaluarsa atau tidak layak pakai, sehingga daging-daging yang diolah hanya daging-daging yang memiliki kualitas yang masih segar dan layak pakai, dan juga tentu saja ini berpengaruh terhadap rasa dari olahan daging tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu metode LIFO atau last in first out, yang mana metode ini mengeluarkan barang yang terakhir kali masuk. Nah, metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Nah, pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga, sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Nah, pada umumnya penggunaan sistem ini digunakan pada toko-toko pakaian yang mana biasanya pakaian memiliki tren yang dapat tergantikan, sehingga toko akan mengeluarkan stok barang yang menjadi tren. Nah, contoh hotel yang saya ketahui menerapkan sistem ini yaitu Hotel Kempinski Bali, yaitu pada Asa Curated Boutique and Gallery, yang mana menawarkan kerajinan unik karya Nusantara dan juga item busana. Nah, jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa strategi yang digunakan adalah dengan menjual item-item yang banyak digandrungi atau Kemudian yang kedua yakni mengenai perhitungan pengendalian biaya atau proses atau usaha dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan dan melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Nah, fungsi pengendalian biaya adalah agar pengeluaran perusahaan tetap pada budget atau ketentuan yang berlaku, dan perusahaan tetap mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Nah, cost control juga dilakukan untuk menekan biaya-biaya yang bisa menyebabkan pengeluaran berlebihan yang akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dalam pengendalian biaya atau persediaan dapat menggunakan sistem LIFO, FIFO maupun EOQ. Nah, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh perhitungan EOQ. EOQ atau Economic Order Quantity merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total menjadi minimum. Adapun rumus EOQ yaitu akar 2 dikali jumlah bahan baku dikali biaya pesanan, kemudian dibagi harga beli per unit dan dikali biaya penyimpanan. Nah, dalam perhitungan EOQ ini saya mengambil contoh di Haris Hotel, di mana departemen F&B membutuhkan buah jeruk untuk
keperluan event wedding. Nah, jeruk yang dibutuhkan yaitu sekitar 2000 buah dengan harga per buah yaitu adalah Rp500. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pesan yaitu Rp30.000 dan biaya penyimpanan yakni sebesar 2%. Nah, maka jika menggunakan rumus EOQ menjadi akar 2 dikali 2000 dikali 30.000 dibagi 500 kali 2%. Sehingga mendapatkan hasil akar 4.800 sehingga mendapatkan hasil 2.191 buah. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian personalia adalah serangkaian aktivitas mengelola sumber daya manusia dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Nah, terdapat 2 jenis pengendalian personalia yaitu pengendalian secara internal dan eksternal. Nah, pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya dalam suatu organisasi. Pengendalian internal ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi dan dirancang untuk membantu organisasi suatu tujuan atau objektif tertentu. Nah, contoh penerapannya yakni pada secret restoran biasanya manajer restoran akan mengawasi secara langsung dan ikut melaksanakan kegiatan operasional restoran sehingga karyawan dapat selalu diawasi apakah karyawan telah bekerja sesuai dengan standar. Kemudian pengendalian eksternal yaitu merupakan pengendalian yang dilakukan dari luar. Nah, pengendalian ini dilakukan secara formal maupun informal. Nah, pengendalian secara formalnya merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi yang dapat secara internal atau eksternal. Nah, selanjutnya pengendalian secara informal. Pengendalian ini dilakukan oleh masyarakat maupun konsumen yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Nah, pengendalian ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contoh yang dapat saya berikan yaitu pada secret restoran yang mana pengendalian informasi ini bisa datang dari pelanggan tetap dari restoran tersebut. Baik, sekian penjelasan saya mengenai materi terkait bab 7. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.